balik lagi di acara Upil Baper. Sekarang episode ke... nggak tahu lo, udah banyak lah ya pokoknya ya. Assalamualaikum. Nah inilah. Assalamualaikum Ukti. Bukan Ukte. Ukti ya. Anak Luknut. Oh iya, buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih ya. Saat ini subscriber kita udah hampir 1.000. Thank you banget ya. Itu manusia semua ya? Alhamdulillah manusia semua gitu ya. Ya siapa tahu setan dikit gitu kali ya. Jin ya. Lumayan loh Om, dari 730 sekarang jadi 900, lumayan lah ya. Iya udah 900 berapa 905. gitu. Iya. Nah, kita Semoga terima ikhlas ya, bukan nggak sengaja itu. Serat kepencet. kepencet gitu ya. KKN-nya ya 500 lah KKN-nya. Nah, balik lagi di acara Upil Baper sesuai dengan tema acaranya ya Om ya. Nama acara ini makin lama makin Gak bermutu. makin nggak bermutu gitu betul, ya. betul. Nah, jadi kita ngebahas hal-hal yang tidak bermutu tapi menginspirasi. Masa dari 1.000 satu nggak ada yang bermanfaat kan sih gitu. gitu ya, paling enggak 1.001 lah, Iya. 1/1000 aja udah lumayan. Iya. Ya kan daripada 0/1000 gitu kan, juga 0 juga gitu loh. Hilang dari 1.000 yang ngaco gitu satu, bener lah. Baru gua mana ya? Nyimpen gua. Ambil dong, biar nggak kalah saing ya nggak, ya nggak, ya kan? Hidup tuh jangan nggak bermanfaat. Terbang bukan simulator. Kalau simulator mulu apa terbangnya? Wow, main aja PS di rumah lu. Iya, main Microsoft Flight Simulator ya. Iya. Nah, nanti kita soal bikin ya, kita bikin Oh, masalah video itu ya tadi. boleh. Oh iya, kita mau ngebahas itu ya. Adu landing. Nah, aduh, Karena kita penerbang bukan pelanding. betul banget, ya kan? Oke, sekarang di Upil Baper kali ini kita akan ngebahas masalah pertanyaan orang awam ke kita yang bekerja di dunia aviasi. Betul. Ya, pasti kan Om Iwang sama Mazza sering kan Betul, ditanya sering sama orang awam. Banget. Iya iyalah, orang kita temennya orang awam semua gitu ya. Mas, Dan- mas, udah pilot apa masih kopilot? itu nanyanya tuh kayak gini ya. Mas udah jadi supir apa masih jadi kenek gitu. Itu dia. Iya. Aduh. Ya kan Om Mazza? Betul. Sering Orang awam. banget, sering banget. Nah. Kalau nggak ada, bahkan saudara-saudara kita sendiri gitu loh. Nah. Family kita lah, mau itu om, mau tante gitu. Kamu udah berapa tahun terbang? Udah 3 tahun. Berarti masih itu dong, masih kopilot ya, belum jadi pilot ya? Anjay, gue 3 tahun sebenarnya jadi apa ya? Nah, coba sekarang kita ngebahas yang masalah masih kopilot atau pilot. Coba Om Iwang tolong dijabarin. Mudah-mudahan nggak bermanfaat nih ya. Tahu gue nih, 1, 2, 3 itu ada jenjangnya. Ya. Disebutnya pertama kalau nggak salah 1 junior first officer ya. Betul. 2 first officer. Ketiga senior first officer. Betul. 4 kapten. Betul. 1 kedua itu based on jam terbang ya. Ya. Ya betul. Nah, 2 ketiga tergantung perusahaan. Ada yang based on ATPL, Betul. ada yang based on jam terbang juga. Kalau di Indonesia 3 ke 4 itu harus ATPL. Betul. Makanya rata-rata 3 bentar banget ya kalau di Indonesia, Iya itu baru paling bersih itu. Ya. ya kan? Dan masa-masa paling bandel tuh anjing. Enggak, baterainya hampir full charge soalnya kan, hampir full charge. Ya. Lagi Umur overpede banget 25 tuh. ya, 24 25, bar 3. Waduh. Sedap ya. Kapten kalah pede. Apalagi 3 butek sama 4 masih kinclong ya. Oh, 3 butek udah masih menang tuh. Bak Kinclong nggak ada apa-apanya. Bak Kinclong lagi pusing soalnya kan gitu ya. Kalau bar 3 tuh kalau jalan, kalau noleh sampai sebadan-badannya noleh sih. Kayak Robocop. Si anjing tuh. Kirain saat tidur. Bar 3, waduh. Nah, jadi ini ya, namanya jenjang penerbangan tuh ya tetap aja kita bilangnya pilot gitu ya. Ya nggak sih? Tapi kadang-kadang kita ngeliat, sejujurnya saya juga baru ngerasa apa ya, lebih mengenal kata first officer tuh setelah jadi pilot loh. Nah, Bukan gua nggak tahu orang-orang- sebelumnya. Iya, Gua makanya nggak tahu. buat orang cuma tahu Tahunya co-pilot. co-pilot, Nah, iya. co-pilot sama udah sama sama. kayak sama pilot lah. Nah, semua Co-pilot orang jadi. lah. Tapi Sama gue sih. pikir mungkin istilah itu dulu ada kali. Iya. Sebelum ada kata-kata first officer Betul. kali ya, gue nggak Mungkin, tahu mungkin, ya. benar. Karena gue flying school juga nggak dijelasin itu betul, first officer, betul, senior betul, first officer, junior betul, first officer. Betul. Mungkin orang awam lebih ke pahamnya tentang co-pilot sama Iya. co-pilot sih.
bukan first officer gitu sih, mereka kadang mau nanya kamu kok pilot atau pilot nih gitu kan. First officer itu apa kadang mau nanya kayak gitu kan. Kalau udah begitu saya udah masuk ke dunia penerbangan baru tahu oh first officer tuh ini. Gitu. Ya kenapa namanya first officer ya? Apalagi sekarang istilah sekarang udah PMPF kan ya? Iya. PMPF. Tapi itu kalau di kokpit. Iya. PF itu pilot flying, jadi nggak hanya harus kapten. Hmm. First officer pun bisa jadi PF, kapten jadi PM-nya. Benar. Jadi lo perhatiin aja, paling gampang matokinnya siapa yang terbang itu yang announce. Nah, kalau lu dengerin yang announce-nya itu kapten, berarti kapten yang terbang. Atau kalau FO-nya yang terbang, berarti dia yang announce. Patokan lu itu aja deh. Jangan dari landing, anjing pasti kalau jelek di belakang. Baru masih ngomong nih. Ini pasti kopatnya landing nih. Tai banget. Karena gitu kalau landingnya mulus, kita keluar. Gua greeting dulu ya. Begitu hancur, lu keluar. Kalau bagus, kaptennya bilang terima kasih. Kalau jelek, itu tuh FO-nya tadi itu. Itu co-pilot saya itu katanya. Oke, jadi kejawab ya. Jadi co-pilot tuh ya pilot juga gitu ya. Jadi adanya first officer sama captain gitu ya. Jadi kalau di dunia penerbangan kita kenal dengan namanya captain dan first officer. Betul. Bukan pilot dengan co-pilot. Ya mungkin itu istilah awam lah ya. Kita hargai lah istilah awam ya. Gitu. Disingkatnya FO. FO ya. Jadi junior FO sama senior FO. Betul. Ada lagi FOO, ya kan? Ya, benar. Apa singkatannya? Flight Operation Officer. Itu yang bikin load sheet kita, yang benar. briefing kita. Betul. Itu FOO namanya. Ya, itu pilot nggak terbang lah ya Om Iwang ya. Di yang subscribe ada FOO lotar banyak kan? Iya makanya. Iya. Iya, maksudnya Nggak boleh inilah ya. nyela gue. FO kalian penonton setia kami. Iya. Tanpa kalian kita tadi terbang. Kalian berjasa. Respect. Selanjutnya nih ya, pernah nggak ngalamin yang namanya gini? Oh pilot ya? Oh tiket ke Jogja berapa ya harganya ya? Atau di airport nih, gate 9 di mana ya? Mau marah nanti dicela ya kan gitu ya. Nggak marah gue juga nggak ngerti cing di mana gitu loh. Nah iya beneran. Berangkatnya di mana ya mas gitu. Mainnya kayak teh cing berangkatnya di mana. Kita juga kadang-kadang airport baru jadi keder juga gitu ya. Iya. Gue sama ini nggak pernah ngapalin, gue pokoknya ikutin aja Evo gue sama kru gue kemana, gue ikutin aja. Iya sih mau dicela ya. Gimana penumpang Sosokan kita ya? ladies first, kalau gue nggak tahu mau kemana. Iya kan ditanya gitu loh. Harga tiket ke Jogja berapa gitu ya? Lah ya tugas kita sebenarnya cuma terbang ya. Yang paling anjing tuh, kalau beliin tiket bisa murah dong buat Nah, kita. itu dia, Iya, bener, anjing. Nenek gue punya pesawat anjing gitu bener. Orang keluarga kita aja belum dapat tiket murah ya Om ya. Adik gue sampai sekarang belum naik nih. Hah? Masa? Iya. Oh gitu. Belum. Tapi itu memang perusahaan buat semua orang ya. Berarti saya juga ya di teman sekolahan, keluarga juga pada gitu semua. Za, kadang WA nih orang udah lama nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol tau WA saya nih. Terus? Lu katanya udah kerja di maskapai ini ya? Iya. Kebetulan nih gue mau lebaranan sama keluarga gue. Bisa tolong nggak cari tiket murah anjay banget. Kita sama calon. Lu kira gue Ganti nama tiketing? juga nih Alza Loka namanya. Oh, bukan Alzamart lagi dong. Yang ada gue naikin harganya bukan gue murahin. Salah lu minta tolong kita. Iya, Kita cari batinnya malah untung kita. Nggak mau. Oh, Mas Iwang kerja di Oman Air ya? Oh, rutenya kemana aja? Enggak, kalau di Indonesia gini, masih terbang lokal ya. Belum ke luar negeri. Gua kasih tahu ya, terbang di Indonesia lebih susah, tahu nggak lo? Sumpah lebih susah. Ya Manado, Palu, Kendari ya, itu aduh masuknya susah banget apalagi hujan-hujan ya. Aduh, Bandung, aduh, Bandung ujung apa? kami kuburan Aduh. Pandu ini Iya, langsung. iya. Aduh, kuburan Pandu. Oh iya benar. Iya, Aduh. benar tuh. Ya, jadi nggak ada perbedaan kelasnya antara rute domestik sama internasional. Enggak, gitu ya. malah kalau disuruh milih luar gua karena apa lebih gampang bukan Ya, duitnya, bukan. Iya sih. Ya, Iya sih, sama lawan kita sih luar. beda lawan sih. UUD sama UUR ya, ujung-ujungnya runway.
Emang sih di luar negeri tuh kita terbang enak ya, udah ada guidance-nya ya, rata-rata Iya, rata ke Singapura ya. follow green. Taksi malam udah kemarin tuh. Oh, yang tahu istilah follow green kita kasih hadiah nanti. Yeay. Kalau ada yang bisa jelasin, Komen lagi. follow green, Komen. Udah di komen ya. pertanyaan nih. Apa itu Komen. follow green di Singapura Iya. dan beberapa airport lainnya. London follow green. Oh, London follow green London juga ya? follow green. Oh, ya. Enak tuh. Gampang dong berarti terbang luar negeri ya. Tapi enggak aja approach-nya. Enggak sumpah ya. Lu nggak boleh maintain, harus constant descent. Landing take off tiap 2 mile, 2 mile setengah gitu ya. Nangis dan nangis. Ya susahnya kan itu ya. Jadi Iya. ada tetap lah ya. Semua domestik internasional tidak ada perbedaan kelas, intinya sama-sama terbang lah ya. Betul. Dia seperti itu ya. Kalau zaman dulu nih, udah boy apa masih poker? Aduh, kesannya poker gimana aja? Percanggihan poker ya. Poker cepet kan nih, gila, fly by wire. Oh iya ya, iya pokoknya Glass kalau cockpit. bandingin sama Boeing jauh sih. Loh, nggak usah ini deh, 737 sama pesawat aneh itu MD-90 Om. MD-90 MD-90, waduh MD-90 tuh canggih banget dulu gitu. Emang kelihatannya sih oldies. Nggak usah lah, sama MD-80 lah, kita landing auto throttle Om. Oh iya ya. Iya kita landing auto Kayak throttle. Airbus ya. Nah sekarang udah bukan Boeing sama Fokker Om. Sekarang masih terbang Boeing apa udah Airbus? Gitu katanya. Berarti kita hina banget tuh anjing. Kasian loh rasis masalah ratingnya. Ya percuma ya kalau saya terbang Boeing, oh belum Airbus ya, padahal 787 kan begitu ya. Padahal kemarin tuh saya naik dari Jakarta Semarang pesawatnya Boeing 320. Ada yang ngomong gitu padahal. Saudara nanya gitu. Aku main naik Citylink tuh Boeing 320 pesawatnya Oh, bagus. Boeing 320 Anjing Boeing ya? 320. Saya udah mulai kawin silang ya. Udah itu paling betul gini. Kalau landingnya enak itu pasti Airbus. Iya benar. Kalau jelek tuh Boeing itu pasti Terus Boeing. jelasinnya susah tuh anjing ngomong gimana Nggak ya tahu dia. landing Boeing susah. Oh susah, terbang Boeing tuh susah. Susah karena rendah. Ya. Airbus tinggi. Ya, cuma kalau kalian belajar bisa kok. Nanti pandain lagi Om. Ya kan? Jadi intinya Boeing atau Airbus tergantung ya, karena di kelasnya 737 ada Airbus 320, di kelasnya 777 ada Airbus 330 ya. Sekarang 350. Nah, sekarang 350 ada 787 gitu. Jadi tergantung kelasnya gitu ya. Dan nggak mesti Om ya, terbang wide body itu juga nggak terlalu Kasih inilah gua ya. Cessna tapi gaji 777. Gua juga mau. Gua jalanin sumpah, gua jalan bawa. Jadi gua Gue sempet kepikiran loh gitu ya, gue ngelamar ke Escobar gitu tuh. Banyak nonton film kali ya. American Made ya. Iya, kayak American Made gitu. Cakep tuh. Terbangnya rendah kan, asik Iya, banget. iya. Nyamber-nyamber. Bener. Oh, Mas Alza pilot ya? Saya juga punya saudara tuh pilot di sini. Kenal nggak katanya? Namanya siapa? Budi. Anjir Budi satu lawan nama Budi ada. Budi Evo, Budi scheduling, Budi pilot anjir. Gue kasih tahu ya, dari kelas 1 SD, gue belajar ini Budi. Masa udah terbang masih ditanya ini Budi juga? Pasti Budi adiknya Wati. Kalau itu masih mending ya ditanya sesama profesi ya. Kenal nggak sama Budi? Yang di mana? Yang di kantor? Aduh maaf. Kita kasih tahu nih ya. Setahu gue kalau buat pilot itu haram ke kantor. Kalau udah ke kantor berarti bermasalah. Iya kan benar nggak? Benar. Kita tuh mungkin dihitung setahun itu sekali. Ya, Itu sekali. pun Bagus. ketiduran, hard landing, Ya, benar. Ketiduran. seksual harassment. Itu dipanggil tuh ke kantor. Kalau bisa amit-amit jangan sampai ke kantor. Aduh, jangan deh Om ya. Enggak. Enggak gua mah. Jadi intinya ya namanya event pilot ditanya pilot kenal pilot di sini nggak namanya ini gitu ya. Ya pilot tuh sekarang aja nomor license udah 11.000 something ya si pilot. iya? Udah yang Gua angkanya 4539 gua. Nah, ada 599 kosong. Terakhir udah yang angkanya udah aneh gitu deh. Nah, Yang angkanya kayak aneh gini. sekarang pakai Oh, tahun iya? gitu. Oh, misalnya endorse tahun 2019 jadi 19 Baru nomor berapa. license-nya gitu. Tapi terakhir tuh yang masih pakai gitu tuh ada 10 ribuan apa 11 ribuan ini lupa gitu. Oh, Akbar. Nah, which is kan pilot di Indonesia ada 11.000 lebih gitu ya. Ya, Jadi katakanlah yang pensiun baru 3.000-an lah. iyalah. 2000-an Iya, lah. sampai nomor license 3.000 something lah ya. Oh iya, ya. Iya. Itu 39 kan berapa? masih 8.000-an kan. Masih, ya. Nah, Karena nggak ngulang dari nol lagi kan. Iya. Enggak, Om. Enggak ngulang.
malah nambah kan gitu. Nih yang gue pengen tahu tuh license nomor 001 siapa ya? Iya ya. Nama-nama airport itu kali ya, Halim Perdana Kusuma, ada Sucipto, ada Sumarmo. Iya, benar. Kalau ada yang tahu tulis di keterangan ya. Kita pengen tahu sumpah. Iya. License Kita nggak tahu nomor emang satu, sih. Iya. Ya kan Om? Kita nggak tahu kan gitu ya. Ini bisa terbang pesawat baling-baling ya gitu ya. Nah, padahal pesawat baling-baling sekarang kayak ATR udah canggih Om ya. Gitu. Oh, itu udah kayak Airbus itu. Iya, kayak Airbus Ya kan? saya kan. Iya. Makanya Beda ya. pilot ATR yang ke Airbus nggak ada masalah. Iya, udah familiar lah ya. Iya, Gitu. malah anak Boeing yang ke Airbus atau kebalikannya Airbus ke Boeing pasti Iya, bermasalah. Iya, benar-benar. Iya, setahu saya tuh ATR 72600 tuh udah glass cockpit, Tuh. push button lagi. Jadi kalau Iya. kamu pencet kan kayak Airbus ya Om ya. Ya kita di Boeing masih begini, shred, ya. Shred gitu. Kenapa lampunya nyala? Pertanyaan basic. Kalau gua ada yang ditanya gini, kalau nyala dia apain? Dimatiin ya. Kalau mati, tinggalin lagi aja. Dia saking stres ditanya. Keplak. Kalau ada pertanyaan itu, kalau misalnya terbang, misalnya Jakarta Palembang itu tarik benang lurus gitu, enggak bos. Oh iya, Di itu atas juga. itu sama kayak di jalan. Misalnya lu dari BSD mau ke airport gitu, yang either lu masuk tol atau lewat belakang tuh, lewat perimeter. Nah sama di atas juga gitu. Ya, Kita nyebutnya benar. airways ya. Airways ada jalur-jalurnya ya. Ini kesana juga nih, Cap. Saya pernah tuh kemarin terbang lah dari sini mau ke Jeddah. Saya bawa penumpang satu lah, dia penumpang bisnis. Dia lagi kencing. Habis itu dia duduk, saya keluar lah, saya kencing. Mau masuk kokpit dipanggil sama pramugarinya nih. Cap, tadi ada komplain dari penumpang. Waduh, apaan nih Mbak? Saya ngomong sama si dia nih, cabin direkturnya. Kata penumpangnya, ini jalan ke Jeddah kok lewat sini, biasanya nggak lewat sini. Dia tahu maksud saya, kita biasanya ada dua Ya, airways, satu kita ya. bisa overhead UAE, Lewat karena Iran. kita belakang kan, Ya, yang belakang. apa namanya, yang Direct Saudi punya airways itu yang kan. lain, Oh, yang direct ke kiri Saudi. ya. Iya, Ah. yang cepet tuh kayak masuk. Saya bilang, kok dia orang mana? Dia kayaknya orang Jeddah kayak orang. Oh ya udah, bilang sama dia, kita ini punya berapa banyak airways lah kita ke sana. Yang biasa kita lewatin karena ini malam, kita di cut lah, kita kasih short airwaysnya kita lebih cepat lewat sana, makanya kita nggak lewat yang jalur biasanya. Mungkin dia biasa belok kanan, kita belok kiri, dia bingung di situ. Saya lihat di IV-nya dia kelihatannya kok kita nih nggak seperti yang dia biasa laluin. Makanya Deviate tanya, ya. Nah, itu yang kita kasih tahu bahwa kita punya banyak airways di udara. Ya. Temen yang di bawah yang rem-rem, Tuh. yang ngangkatin koper-koper lu pada. Iya. Oh itu harus respect itu. Iya. Mereka kadang-kadang apalagi kayak di sini nih kalau summer temperatur 50. Mereka harus di bawah pesawat, padahal di bawah pesawat itu lebih panas Iya, lagi kan. panas, bener. Karena udah dari hidrolik, dari gear. Betul. Mereka harus naikin koper semua gitu. Jadi benar. please respect sama mereka. Kalau gua sih gua respect banget. Intinya dalam satu rem itu ada porter, ada engineer yang panas-panasan, ada FOO, ada orang rem, coordinator gitu ya. Iya. Tanpa mereka kita nothing. Iya. Bener nggak ya? Betul. Ada gate officer, Betul. yang ngatur flow penumpang. Nah, Saya pernah ngobrol sama ex station manager salah satu airline di Indonesia. Station manager udah tinggi dong. iya. Terus dia resign, dia kesini. Jadi FO biasa. Gua tanya, "Pak, kenapa kan udah station manager?" Mas, 3 kali sih udah mau mati katanya. Hah? Diinin penumpang. Iya, jadi dilempar monitor komputer udah 3. Dilempar kursi udah nggak kehitung Oh, Om, katanya. kita harus bahas di sini Om, biar orang tahu Om. Suatu saat nih. Ya, gua gimana ya? Delay itu udah sistematis. Sistematis, betul. Karena kita berbicara utility pesawat ya, utilitas gitu loh. Jadi kadang-kala pesawat itu satu hari jangan, misalnya lu mau ke Semarang misalnya deh. Lu jangan pikir bahwa pesawat lu itu cuma bawa ke Semarang doang. Betul. Terus jadi sebelumnya ke Papua. Atau sebelumnya ke salah satu daerah deh gitu. Di sananya kena cuaca lah atau ada technical problem lah. Which is yang landing ke Cengkarengnya jadi terlambat. Udah tuh ngerembet kemana-mana gitu loh. Benar. Iya benar tuh. Oh ya satu lagi ya, tolong jangan anarkis lah kalau delay ya. Apalagi khususnya penumpang-penumpang yang suka anarkis. Dimanapun juga ingat orang ground staff itu mereka nggak tahu apa-apa ya. Tuh. Karena delay itu yang tadi Om yang bilang sistematis. Bisa karena utility pesawat, bisa karena weather ya kan, Weather, bisa karena technical gitu loh. Intinya gini lah. Yang namanya delay, intinya si airline itu udah berusaha untuk meningkatkan mungkin, safety-nya. Intinya itu.
Kalau kalian maksa buru-buru, pasti akan ada safety yang dilanggar gitu. Udahlah ikutin aja Nggak gitu. ada yang mau celaka. Iya, nggak ada yang mau celaka dan tidak ada yang mau terlambat lah ya Om ya. Iya. Even yang punya perusahaan, Kita pilot, pun, betul. ya, Iya, krunya. even ground staff pun juga mereka nggak mau delay ya nggak sih Om? Kadang-kala Gitu dipikirnya tuh tugas kita cuma terbang doang, enggak, kita juga punya keluarga. Betul. Kadang-kala gini, schedule landing jam 5 sore. Dari rumah udah dibilangin, jangan terlambat ya, ada undangan nanti jam 7. Lu tau sendiri Cengkareng ke rumah. Kayak rumah gue dulu di BSD gitu, itu udah 1,5 jam sendiri. Nah delay, gue diamuk lu pada, diamuk orang rumah, kelar hidup gue bos. Ada gitu. Jadi intinya tidak ada kru atau petugas udara yang ingin telat. Ya, Betul. benar. Intinya seperti itu. Jadi tolong jangan anarkis. Dewasalah dalam bertindak. Aku seneng Om kalau ngeliat di Amerika Om. Jadi kalau ada announcement delay itu ting 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 ting, misalnya airline sekian delay dikarenakan ini. Ah udah, orangnya balik lagi ke kursi, main komputer. Nggak ada kita yang wow gitu loh Om gitu. Itulah kurang lebih lah seputar pertanyaan orang awam kita ya. Gitu ya. Jadi kita mencoba menjelaskan kurang lebih seperti ini loh kenapa kita tidak bisa menjelaskan dan kadang-kadang kita kikuk jawabnya gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang begitu tanya kita ketawa dulu gitu ya. Baru kita jelasin. Bingung mau ngomong apa ya? Maksudnya Nah. kita menjelaskan dengan bahasa aviasi sama bahasa orang awam kita suka bingung gitu loh. Iya, jelasin dalam bahasa awam itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang awam yang nonton, tolonglah mengerti kondisi kami ini ya seperti ini gitu ya. Jadi Kita tuh kasarannya nggak ada bedanya lah sama supir. ya. Kita dapat schedule, mungkin bedanya. Tapi gue pikir sama, mungkin sama supir bis malam atau masinis. Mereka udah dapat schedule, hari ini kemana, besok kemana, lusa Betul, kemana. betul. Yang kita pelajari ya rute-rute kita gitu. Kita nggak pelajar kita mau di gate mana. Betul. Kemudian harga tiket berapa, bodo amat yang lagi gitu. Bener, yang kita pikirin adalah keselamatan kalian sebagai penumpang, ya nggak Om? Iya. Ya kan gitu. Untungnya sekarang ada Google. Nah. Google lain ini Bu, lihat di Google. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia ada Google bahasa Jawa juga Ya, ya. ada di aplikasi gua tuh bahasa Jawa, Sunda. Nah, Oh ya? iya kan? Iya. Gitu loh. Di Jadi kalau QWERTY-nya tuh, keyboardnya berapa bahasa Indonesia daerah ada. iya, ada kan ya? Gua misalnya Bahasa mau Jawa. ngobrol sama temen gue yang di Bandung, gua pindahin ke bahasa Sunda dulu. Oh gitu. Langsung iya, ngedetek. Kan pakai en gitu kan. Ah. Kemana ya? Gitu kan. Keluar tuh EU-nya tuh. Oh, pantesan ya yang orang Sunda yang nyanyi itu una inu, iya gitu. Ya kurang lebih gitulah pembahasan kita di malam hari ini gitu ya. Mudah-mudahan membuka wawasan kalian semua ya buat yang awam tentang dunia penerbangan ya. Jadi tahu kan kenapa kita jawabnya kayak gitu ya. Dan jangan lupa ya, kita udah mulai publish podcast dari episode kelima. Kalian bisa cek di Spotify. Kalian bisa lihat podcast kita di sini nih Om. Nah, kita tutupin si Alza. Nah, kita tutupin aja si Alza ya. Terus jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Ya, ada di sini. Oke. Jangan lupa notifikasinya dinyalain, share, komen, dan kayak Om Iwang bilang tadi, kalian boleh tulis di kolom komen apa nih yang mau dibahas gitu ya. Kasih tahu kita hal-hal yang menarik gitu ya. Ya, Nanti menarik. akan Siapa tahu bahas. kita nggak kepikiran, tapi Betul. teman-teman punya input yang menarik kan. Betul. Ya insya Allah kita bawain. Beriman gue sini. Insya Allah 99 dikerjakan, 1% ada halangan. 1% ada halangan. Karena juga kembali kan. Bukan insya Allahnya orang Arab. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa nonton Upil Baper minggu depan. Pasti akan ada pembahasan yang menarik. Nggak kalah menarik dari episode yang ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.